Brahmana sehat, dokter? Sehat. Alhamdulillah. Dokter Sunyoto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASHOGI seri ke-62. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah seperti biasa, saya Dr. Hoirunisa kembali lagi hadir menemani hari Rabu sore Anda tentunya bersama ASHOGI. Dan kami juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada rekan sejawat dokter, SPOG Umum, Ginekolog Onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya secara rutin untuk mengikuti seri ASHOGI dari minggu ke minggunya. Dan pada sore hari ini selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama berdiskusi tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara kami harapkan kepada seluruh peserta ASHOGI untuk dapat berinteraksi secara aktif dengan para narasumber, baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan seperti biasanya, sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan dua orang narasumber yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita dan akan berbagi pengalaman serta ilmunya. Yang pertama yaitu Dr. Unedo Hans Markus Sihombing, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Tarakan. Selamat sore Dr. Unedo. Selamat sore semua pemirsa, selamat sore yang ada di sini pun. Terima kasih buat undangannya. Baik. Dan untuk narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Eri Pradana Usan, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Banyumas. Selamat sore Dr. Eri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan diskusi kita hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Sunyoto, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Selamat sore, Dr. Sunyoto. Selamat sore, Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita memasuki bulan Maret, tepat di awal bulan Maret, kita di bulan Maret akan mengupas mengenai kanker endometrium. Di mana kanker endometrium ini kini mulai bergeser trennya, tidak hanya kita temukan pada kasus-kasus postmenopausal, tapi juga sering kali bertumpang tinggi pada kasus-kasus abnormal uterine bleeding pada usia reproduksi. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama berdiskusi dengan para narasumber dan pakar mengenai faktor-faktor resiko serta bagaimana prevensi kanker endometrium itu sendiri. Namun sebelum kita memulai diskusi ASHOGI pada sore hari ini, kami akan mengundang Ketua HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASHOGI kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Dr. Sunyoto, kemudian Dr. Unedo, Dr. Eri Pradana. Terima kasih meluangkan waktu sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Sekjen, Dr. Tovan, dan juga panitia Dr. Nisa, Mbak Lucy, dan tim. Siang hari ini itu kalau tidak salah ASHOGI yang ke-62 ya, tidak terasa sudah 62 kali. Topik bulan ini adalah temanya endometrium. Kata kita tiap bulan ada temanya sehingga yang mengikuti lebih enak begitu. Dan kami harap
setiap hari Rabu 15.30 login di Zoom masing-masing hanya untuk 1 jam mendapat ilmu, mendapat SKP, mendapat wawasan, begitu ya. Jadi mudah-mudahan barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya pernah ada pertanyaan menggelitik, sampai kapan Ashogi? Ya sampai seterusnya. Mudah-mudahan lancar terus ya. Dan topik mungkin berulang, tetapi ya enggak apa-apa. Memang begitu, ilmu perlu refreshing begitu. Ya. Oke, sekali lagi selamat bergabung. Terima kasih. Mudah-mudahan acara bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Selanjutnya adalah tentunya presentasi dan diskusi dari kepada narasumber dan moderator. Saya tidak akan berlama-lama lagi, maka saya akan serahkan acara yang akan dipandu langsung oleh moderator kita sore hari ini kepada Dr. Sunyoto, spesialis obstetri ginekologi, spesialis onkologi. Kami persilahkan. Pertama kali terima kasih Dr. Nisa dan semua panitia ya yang penyelenggara Ashogi ini. Kemudian salam hormat untuk Ketua Umum dan Sekjen Hogi, Dr. Brahmana dan Dr. Taufan. Kemudian juga kepada teman sejawat sebagai narasumber, Dr. Unedo dan Dr. Unedo dan Dr. Eri Perdana ya, serta semua para peserta partisipan pada acara Ashogi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Baiklah, kita tidak berlama-lama ya. Jadi ini adalah Ashogi seri ke-62, di mana sebelumnya bulan lalu kita banyak bicara tentang kanker serviks dan kanker ovarium, dan pada bulan ini nampaknya dikhususkan untuk kanker endometrium ya. Dan kita mulai pada hari ini, kita akan berdiskusi tentang faktor risiko dan bagaimana prevensi daripada kanker endometrium ini. Ya, sebagai kita ketahui bahwa kanker endometrium ini kalau di negara berkembang dan negara maju itu justru merupakan menempati perangkat pertama ya dari kanker organ reproduksi wanita. Sedangkan di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia ini nampaknya mungkin ketiga atau kedua gitu ya. Dan sebagai kita bersama bahwa faktor risiko daripada kanker endometrium ini antara lain adanya yang berhubungan dengan ekses daripada estrogen ya, itu untuk yang tipe 1 dan yang tipe 2 mungkin faktor risikonya adalah hal yang lain yang nanti mungkin akan kita banyak diskusikan bersama para narasumber. Baiklah, untuk selanjutnya mempersingkat waktu, saya minta dengan hormat para narasumber untuk mempresentasikan dulu bahan-bahan yang akan kita pakai untuk diskusi nanti. Demikian, silakan Dr. Unedo dulu ya, Dr. Unedo, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sunyoto untuk kesempatannya. Saya izin Dr. Brahmana, Dr. Taufan, dan Dr. untuk membawa sedikit pendahuluan ya. Jadi judul sore ini adalah faktor risiko dan prevensi kanker ovarium atau risk factor and prevention endometrial cancer. Ya, jadi kalau bicara kanker endometrium ini kita bersyukur ya, kita termasuk sedikit dibanding kanker-kanker yang lain. Kalau mungkin di luar negeri juaranya endometrium ya, kalau kita mungkin juaranya kalau nggak serviks ovarium ya. Jadi kalau menurut Globocan tahun 2020, kanker endometrium ini merupakan nomor 6 dari wanita ya. Ditemukan kurang lebih hampir setengah juta kasus dan hanya sedikit yang meninggal ya, mungkin sekitar 10%-nya, 197.000 kematian ya. Jadi merupakan kanker wanita yang angka kematiannya atau 5-year survival-nya cukup bagus, yaitu 83%. Nah, rata-rata penderita kanker ovarium ini
biasanya sering kira-kira umur 63 tahun ya. Jadi menjelang menopause atau bahkan post menopause ya. Seperti diketahui bahwa kanker endometrium ini merupakan kanker yang paling sering di negara barat ya, di Indonesia khususnya di Asia Selatan sangat sedikit ya, mungkin berhubungan dengan pola hidup makan yang akan kita bahas sebentar ya. Ada dua subtype daripada clinical patologi kanker ovarium, kanker endometrium ini ya. Yang pertama yang berhubungan dengan estrogen, seperti dikatakan oleh Dr. Sunyoto tadi, dia berhubungan ya. Biasanya prognosisnya menjadi lebih baik dok ya, sejawat semua dibanding dengan yang non estrogen related ya, atau type 2 ya. Ini mempunyai prognosis yang buruk dari segi survival maupun dari segi progresivitas ya. Nah, untuk penyebabnya sendiri biasanya paling sering mutasinya berbeda ya. Kalau yang type 1 ini biasanya oleh karena tumor suppressor gen yang cukup jarang ya, tapi sebaliknya kalau yang non estrogen dia sering pada yang tumor suppressor tipe P53 ya, itu yang paling seringnya. Ya. Nah, faktor-faktor risiko ini meningkat ya oleh karena paparan pada estrogen ya. Misalnya contoh pada orang-orang yang menggunakan hormon replacement terapi atau HRT yang mengandung hormon estrogen, ya pasien-pasien gemuk ya, kemudian juga pasien-pasien yang ibu-ibu ya yang mempunyai siklus anovulator ya. Kemudian juga penderita-penderita atau pasien ya ibu-ibu yang mempunyai tumor yang menghasilkan estrogen. Nah, semua ini meningkatkan risiko terjadinya kanker endometrium ini ya. Tetapi ada ya, kalau ada penyebab, tapi ada juga yang menguranginya ya, yaitu eksposur daripada peningkatan progesteron ya atau turunnya paparan estrogen ini sangat baik untuk mencegah daripada kanker endometrium sendiri ya. Nah, beberapa literatur yang kita baca itu beberapa katakan bahwa adanya radiasi setelah kanker serviks itu sering menyebabkan kanker endometrium ya. Berkembang kanker endometrium setelah radiasi pada kanker serviks ya. Bagaimana kita melakukan screening pada wanita-wanita yang asimptomatik ya? Sampai saat ini belum ada ya, metode yang ideal ya. Sampai saat ini belum ada, belum didapatkan yang paling baik ya. Baik pemeriksaan darah maupun pemeriksaan di populasi secara umum ya. Tetapi yang paling ada adalah yang direkomendasikan yaitu screening kanker endometrium pada orang-orang yang berisiko. Nah, ini yang paling penting ya. Siapakah orang yang berisiko? Itu adalah orang-orang yang mempunyai misalnya wanita yang menopause ya, postmenopause dalam terapi estrogen ya, itu harus dihati-hati. Yang kedua juga pasien-pasien yang mempunyai keluarga link syndrome ya, yaitu hereditary non-polypolis colorectal cancer, dan wanita-wanita yang premenopause yang mempunyai siklus anovulator. Ini harus hati-hati, dan wanita-wanita yang juga mungkin ada PCOS. Ini screening yang kita harus amati pada pasien-pasien wanita dengan punya gejala-gejala di atas ya. Nah, ini sebagai suatu kasus ya, seorang nyonya ya 42 tahun infertil ya, dengan BMA ya, masa basal metabolism indeksnya lebih dari 30, keluhannya abnormal uterine bleeding. Nah, ini sering sekali ya, wanita-wanita ini kelihatan ya dari postur depan maupun postur belakang, dan pemeriksaan ini gemuk ya. Pada USG dilakukan USG transvaginal, penebalan pada dinding endometriumnya. Pada dinding endometriumnya kita nilai ukurannya 3 ya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan kuret dengan histopatologi, ternyata hasil kuretnya adalah adenokarsinoma. Jadi ini khas sekali bahwa setiap wanita yang mempunyai irregular bleeding, gemuk ya, atau BMI lebih dari 30, kemudian aktivitasnya yang sedikit ya, kemudian infertil, itu sangat mempunyai risiko pada kanker endometrium. Ya. Kemudian bagaimana caranya dok kita untuk melakukan anamnesis jam ya. Jadi ini adalah strike yang harus kita amati
10 ya. Yang pertama adalah wanita yang gemuk ya atau obes, atau wanita dengan mempunyai riwayat hipertensi dan diabetes. Harus hati-hati. Kemudian ada exposure estrogen, gaya hidup ya, makan-makan yang mungkin junk food atau daging tinggi. Ada kemudian infertil, tidak punya anak, perdarahan yang abnormal pada menstruasi, atau wanita early menarche maupun late menopause ya, atau siklusnya anovulator ya, atau pasien-pasien yang mempunyai atau mendapat terapi SERM ya, selective estrogen tamoxifen ya. Jadi ini harus hati-hati penggunaan estrogen selektif ya. Kemudian pasien-pasien yang ada endometrium hiperplasi dan ada gangguan metabolik ya, ini harus dipikirkan. Ini adalah resiko ya, faktor resiko untuk terjadinya karsinoma endometrium ya. Nah, bagaimana menangani diagnosisnya atau melihat diagnosisnya? Kita bisa melakukan Curetage ya dengan patokan tebal daripada endometrium itu sendiri. Ya, menurut ginekologi onkologi Berek ya, pada wanita-wanita yang mempunyai tebal endometrium lebih dari 1 cm ya, ini kita curigai suatu hiperplasia endometrium. Dan kalau misalnya lebih dari 2 atau sampai 6 cm ya, ini maaf 62 mm, ini kita curigai suatu endometrial karsinoma ya. Biasanya kita lakukan Curetage ya, dan kita kirim ke histopatologi atau kita lakukan pemeriksaan MRI untuk melihat ya. Jadi kalau kita lihat di sini tampak ini beda pada endometrium yang normal, sedangkan ini adalah fase sekretori ya. Jangan buru-buru kita mengatakan ini adalah suatu hiperplasi ataupun apa. Ini bisa juga fase sekresi. Oleh sebab itu lakukan USG pada wanita jangan pada saat dia mau menstruasi ya, atau sekretorik ya. Pada saat non siklus ya, sesudah menstruasi boleh. Kemudian kalau kita melihat suatu gambaran yang mungkin menembus, curigailah itu suatu endometrioid karsinoma ya, atau endometrioid adenokarsinoma ya. Pemeriksaan tambahan yang mungkin bisa dilakukan, ditambahkan adalah pemeriksaan CT scan atau MRI. Itu tampak sekali penebalan ya. Kita sudah melihat massa yang mencurigakan, baik potongan sagital, aksial maupun oblik ya. Tampak sekali ini kelihatan bahwa masanya sudah menembus sampai dengan lebih dari ya. Nah, bagaimana mencegah, strategi mencegah endometrial karsinoma? Dari jurnal yang saya baca terbaru adalah tahun 2018 itu mengatakan bahwa tidak terlalu banyak usaha yang harus dilakukan ya, tetapi ada trik-trik tertentu ya, seperti misalnya pada pasien-pasien yang mempunyai keluarga Lynch syndrome, kita ada pencegahan, metode pencegahannya yaitu dengan bersifat melakukan operasi ya. Jadi kalau ada riwayat keluarganya CA-MAME ya, bisa dilakukan tindakan membuang mungkin indung telur atau total abdominal hysterectomy maupun bilateral salpingotomy. Kalau untuk prevensi secara obat-obatannya adalah biasanya menggunakan obat-obat aspirin, digunakan 600 mg diminum selama 2 tahun ya. Itu pencegahan kalau pada keluarga-keluarga yang ada Lynch syndrome. Pada pasien-pasien yang menggunakan tamoxifen, biasanya kita memberikan pencegahannya yaitu dengan menggunakan IUD jenis levonorgestrel intrauterine ya, LNG IUS. Demikian juga pada pasien-pasien PCOS, kalau ada PCOS ya, ada risiko ya, risiko untuk terjadinya endometrium itu hampir 2-3 kali ya risikonya. Nah, ini biasanya karena resistensi insulin, preventifnya adalah kita menggunakan induksi. Jadi kita lakukan induksi pada PCOS tersebut ya. Secara preventif potensialnya kita melakukan secara langsung, kita lakukan perbaikan berat badan ya, atau kita menggunakan obat-obatan metformin dan obat-obat kontrasepsi pada pasien-pasien PCOS ya. Ini preventif, strategi prevensi pencegahan ya. Sebaliknya pada orang-orang gemuk ya, dia mempunyai risiko 2 kali setiap berat badannya, BMI-nya naik 5 kg per meter persegi ya.
Tadi saya sudah katakan bahwa berat badan bila di atas 30 ini mempunyai resiko hampir 6 sampai 8 kali, 8%. Kalau dia makin gemuk, dia lebih meningkat resikonya. Dan bagaimana mencegahnya? Biasanya di negara barat itu sekarang ada metode dengan pembedahan lambung atau bariatric surgery, ya. Atau bisa disuruh olahraga juga, ya. Ya, suruh olahraga. Ya, banyak aktivitas, Bu, mungkin makan diperbaiki. Sedangkan potensial untuk pencegahannya kita bisa memberikan menurunkan berat badan atau menggunakan LNG, levonorgestrel intrauterine. Levonorgestrel intrauterine system dipakaikan pada orang-orang gemuk menggunakan LNG ini untuk mencegah kanker endometrium. Nah, sebaliknya pada pasien-pasien diabetes yang saya katakan tadi, bahwa dia memiliki resiko ya 1 sampai 4 kali untuk terjadi kejadian kanker endometrium, ya. Profon atau metode yang disarankan adalah pembedahan kalau di negara-negara barat, ya. Jadi pengecilan lambung, ya, atau kita gunakan dengan bariatric surgery yang terbaru. Sedangkan potensial metode yang sering digunakan untuk sehari-hari adalah dengan menggunakan modulasi pada resistensi insulin. Ini mungkin strategi prevensi endometrial cancer menurut jurnal tahun 2018. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini patogenesisnya sangat jelas sekali bahwa adanya kegemukan akan menyebabkan resisten insulin sehingga hormon atau SHBG-nya menurun. Demikian juga pada orang gemuk terjadi gangguan pada lemak yang semuanya ini akan bermuara kepada perubahan dari apoptosis dan terjadinya endometrium, ya. Sedangkan menurut jurnal terbaru terjadinya kanker endometrium juga sama, ya, jalurnya, yaitu penurunan pembentukan adipoksin lemak, ya, pemecahan lemak, penurunan adipopektin, dan peningkatan paparan estrogen dan SHBG serta peningkatan ini semuanya akan mempengaruhi daripada tumor supresor gen yang semuanya ini akan bermuara kepada terjadinya atau proliferasi dan terjadinya kanker endometrium, ya. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Dr. Sunyoto. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dr. Unedo atas paparannya, ya. Kita lanjutkan aja dengan Dr. Eri Pradana. Silakan Dr. Eri menambahkan sebelum kita diskusi. Oke, Dokter. Oke, saya akan menambahkan, mungkin penjelasan dari Dr. Uni itu sudah lengkap. Saya hanya menambahkan sedikit. Topiknya kali ini kita bicarakan tentang faktor risiko dan prevensinya. Tadi sudah disampaikan tentang statistiknya. Pada wanita, nomor 1 ada serviks, ovarium, kemudian berikutnya adalah kanker endometrium. Kalau di Indonesia, terdiagnosisnya lebih banyak secara dini, 80% kurang lebih pada stadium 1 dengan harapan survivalnya yang lebih baik. Kemudian kalau kita bicarakan risk factor berarti kan sesuatu yang meningkatkan risiko untuk terjadinya kejadian, ya. Tadi sudah disinggung juga oleh Dr. Uda, itu dibagi menjadi dua tipe. Tipe 1 dan tipe 2. Tadi yang tipe 1 dia berhubungan dengan metabolik, obesitas, hiperlipidemia, hiperglikemia, dan yang paling penting adalah kondisi-kondisi unopposed estrogen yang bersangkutan dengan kondisi-kondisi sistemik. Tadi meningkat pada hipertensi, diabetes mellitus yang lebih tinggi. Sedangkan yang tipe 2 kita belum tahu gambaran klinisnya. Kemudian yang tipe 1 tadi dia positif terhadap estrogen, yang tipe 2 tidak. Tipe yang pertama histologinya patologinya adalah endometrioid dan adenokarsinoma. Yang di luar itu termasuk endometrioid grade 3 itu masuk di tipe 2, termasuk serous, clear cell, transitional cell. Distribusinya tipe 1 dari statistik kurang lebih antara 70 sampai 85%, yang sisanya itu yang masuk dari tipe 2. Tadi juga Dr. Unedo sudah menyinggung bahwa ada perbedaan dari mutasi genetik antara tipe 1 dan tipe 2. Sedangkan kita tahu bahwa prognosisnya yang tipe 1 jauh lebih baik dibandingkan dengan yang tipe
Sekilas kita bicarakan tentang patogenosis yang tipe 1 dulu ya. Tipe 1 tadi yang dihubungkan dengan unopposed estrogen. Jadi dia berhubungan meningkat pada endometrial hiperplasia, intraepithelial neoplasita, dan pada pasien yang kelompok usia lebih muda. Tadi dihubungkan juga dengan tadi adanya perubahan dari kombinasi hormonal dan mutasi genetiknya. Kalau kita lihat dari sudut pandang genetik, neoplasma ini dia pada fase proliferasi daripada fase sekretori. Ini yang menjelaskan kenapa ada efek anti-neoplastik dari progestin. Pada pemberian progestin di sini, kita bisa melihat ketika kita memberikan progestin, dia akan memberikan feedback negatif ke hipotalamus, sehingga menekan dari produksi dari GnRH. Kalau tidak ada GnRH, berarti tidak ada follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone pada ovarium berarti tidak ada perkembangan folikel. Tidak ada perkembangan folikel berarti tidak ada estrogen. Jadi dia efeknya menentang dari estrogen. Cuma di sini yang kita bisa atur adalah yang dipengaruhi dari efek ini adalah estrogen yang E2. E2 sedangkan untuk yang obesitas, hipertensi, diabetes mellitus itu yang estrogen yang berperan adalah E1 estron. Itu yang tidak bisa dikendalikan dengan pemberian dari progesteron. Kemudian untuk yang histologi tipe 2, dia mutasinya ada di P53, kemudian non-diploid karyotype dan human growth faktor reseptornya di HE2, HER2, kemudian seroskarsinoma juga dihubungkan dengan kondisi endometrial intraepithelial neoplasia. Ini kalau bahasa singkatnya adalah perubahan dari polip endometrium yang jinak pada background endometrial yang atrofi. Jadi endometrium yang atrofi terdapat polip yang benign, kemudian dia berubah menjadi suatu keganasan. Kemudian kalau untuk clear cell karsinoma sampai saat ini belum ditemukan prekursornya apa yang menyebabkan. Faktor risiko tadi juga sudah disinggung sama Dr. Uni itu ya, obesitas. Ya, tadi RR-nya 1,5 sampai 2, usia menarche dini 1,5 sampai 2 kali lipat, menopause lebih dari 55 tahun 2 sampai 3 kali, nuliparitas 3, infertilitas, kemudian penggunaan estrogen jangka panjang tanpa disertai penggunaan progesteron. Risikonya meningkat 2 sampai 20 kali lipat bergantung pada durasi penggunaannya. Kemudian penggunaan tadi SERMs, tamoxifen itu sering kita temui pada penggunaan untuk breast cancer. Itu juga meningkatkan risiko sampai 6 sampai 8 kali. Kemudian tadi juga Lynch syndrome atau hereditary non-polyposis colon cancer. Baik yang bisa kita ketahui karena ada pemeriksaan genetiknya, atau jika tidak ada pemeriksaan genetik, berarti kita bisa mengandalkan dari riwayat keluarganya. Kemudian tadi riwayat kanker keluarga, kanker endometrium pada keluarga, dan tadi radiasi juga yang sudah disinggung 10 kali lipat, PCOS kurang lebih dari 4 kali lipat. Kemudian prevensi, kalau kita membahas tentang prevensi yang kalau standar yang sudah established saat ini kan prevensi kita yang ada itu untuk kanker leher rahim. Seringkali pertanyaan dari pasien adalah, dok, kalau kanker leher rahim kan bisa serviks, bisa dicegah ya. Sekarang kita sudah bisa identifikasi kumannya, kita sudah tahu virusnya HPV, tipenya kita sudah tahu, kita sudah bisa bikin vaksin, mulai dari 3, 4, sampai sekarang launch-nya yang terakhir adalah 9. Apakah kanker endometrium juga bisa dicegah?
sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang bisa mencegah kanker endometrium. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk pasien? Kita bisa melakukan edukasi, langkah-langkah edukasi. Misalnya saja kalau penggunaan KB ya, disarankan kombinasi antara estrogen dan progesteron. Tadi berhubungan dengan penyakit sistemik, juga disarankan ya tadi obesitas, berarti dengan pengurangan berat badan, bisa merubah pola makan, olahraga, atau juga melalui metode operatif bariatrik. Kemudian surveillance, saat ini juga tadi dibandingkan dengan kanker serviks, belum ada suatu metode yang paten untuk mendeteksi ada kanker endometrium pada populasi umum dan asimptomatik. Standarnya baik standar tes ultrasonografi itu juga sampai saat ini juga belum tersedia. Yang bisa kita sarankan adalah untuk golongan yang risiko tinggi seperti yang tadi Lynch syndrome. USG juga sampai saat ini baik vaginal atau abdominal juga belum menjadi suatu standar pada melakukan screening. Kemudian ada suatu studi cohort yang mengindikasikan bahwa ketika kita melakukan screening dengan USG pada wanita yang asimptomatik, ujung-ujungnya nanti adalah suatu tindakan biopsi yang tidak diperlukan. Tindakan tersebut bisa menimbulkan rasa cemas dari pasien, tidak nyaman dari pasien. Yang harus ditegaskan atau yang kita edukasikan pada pasien tentang abnormal uterine bleeding. Jadi, jika ada perdarahan pervaginal di luar siklus yang normal atau pada wanita-wanita yang sudah menopause, segera memeriksakan diri. Kemudian untuk populasi yang berisiko tadi yang dengan estrogen atau pengganti estrogen, menopause lanjut, tamoxifen terutama pada pasien-pasien dengan terapi pada CA-MAME, tadi nuliparitas, infertilitas, sistemik, obesitas, diabetes ataupun hipertensi. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengedukasi. Jika terjadi perdarahan abnormal di luar siklus menstruasi, ya tadi kurang lebih sekitar 75-85% pasien datang dengan keluhan itu, monggo dipersilakan untuk konsultasi dengan dokter Anda. Kemudian perempuan asimptomatik yang dengan USG lebih dari 11 mm harus ditangani satu persatu. Kita jangan lupa untuk menggunakan patokan palm coins. Kita harus melihat adanya nggak gangguan koagulasi pada pasien tersebut, adanya massa misalnya mioma uteri, kemudian gangguan hormonal, sistemik, dan jangan lupa ada nggak risiko malignansi pada pasien tersebut. Pada perempuan menopause yang sudah diberikan tamoxifen, tidak memerlukan monitoring tambahan kecuali pemeriksaan ginekologi rutin. Pada perempuan yang sudah post-menopause yang diberikan tamoxifen harus mendapatkan informasi tentang kemungkinan terjadinya hiperplasi atau kanker endometrium. Pada pasien yang risiko tinggi, Lynch syndrome, ada opsi yang ditawarkan. Screening CA endometrium yang established itu disarankan tadi pada kelompok wanita dengan Lynch syndrome tersebut dimulai pada usia 35 tahun. Dibenarkan untuk dilakukan tindakan hysteroscopy atau biopsi endometrium setiap tahunnya ataupun tindakan hysterektomi. Penggunaan progesteron levonorgestrel IUD mungkin kalau untuk aplikasi di lapangan ya, ini agak sulit karena terkendala masalah biaya, kemudian pengobatan prekanker atau ditawarkan untuk suatu hysterektomi atau ovarektomi bilateral. Soal studi cohort observasional prospektif pada perempuan dengan Lynch syndrome, tindakan hysteroscopy dan endometrial sampling tahunan diperbolehkan dan memiliki akurasi diagnostik yang tinggi
untuk screening kanker endometrium. Hanya pada kelompok risiko tinggi dengan Lynch syndrome. Pada populasi yang umum saat ini belum ada suatu standar yang established. Kemudian rekomendasi apa sih yang kita sarankan untuk pasien-pasien tersebut? Ini adalah grade dari rekomendasi yang saat ini tersedia. Screening pada populasi umum, evidensinya 2A. Estrogen sebaiknya tidak dimulai atau segera dihentikan pada perempuan dengan uterus in situ 3A. Pemeriksaan rutin pada perempuan asimptomatik dengan obesitas, PCOS, diabetes mellitus, infertilitas sistemik, itu tidak direkomendasi. Evidence base-nya 3B. Kemudian pada perempuan dengan adult granulosa cell tumor, suatu tumor ovarium yang mempunyai kemampuan untuk produksi dari estrogen, pengambilan sampel endometrium direkomendasikan bila tidak dilakukan histerektomi. 4B, screening kanker endometrium rutin pada pasien asimptomatik yang menggunakan tamoxifen tidak direkomendasi. Evidensinya masih di 3B. Observasi endometrium melalui pemeriksaan ginekologi, ultrasound, transvaginal atau biopsi aspirasi sebaiknya dilakukan pada setiap karier mutasi Lynch syndrome. Evidensinya sampai saat ini adalah 4B. Jadi kalau dibandingkan dengan kanker CA cervix yang sudah established, maka untuk endometrium belum ada evidence yang untuk screening, kecuali pada kelompok-kelompok yang high risk. Kurang lebih seperti itu presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Dr. Eri. Saudara sekalian, setelah pemaparan dua narasumber kita yang menurut saya cukup lengkap ya, namun masih perlu kita berdiskusi ya. Ini saatnya kita melakukan diskusi. Barangkali sudah ada yang bertanya, boleh silakan. Atau ini saya melihat beberapa pertanyaan di chat ini. Bisa kita mulai ya. Pertanyaan pertama, izin bertanya dokter. Ini penanyanya tidak mencantumkan nama. Mohon penjelasannya tentang hubungan hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit polycystic ovarian syndrome sehingga bisa menjadi faktor risiko CA endometriumnya. Terima kasih dokter. Jadi hubungan antara hipertensi, diabetes mellitus, dan PCOS. Bagaimana kok bisa menjadi CA endometrium? Silakan mungkin Dr. Unedo atau Dr. Eri, silakan yang mau menjawab dulu. Baik dok, saya coba menjawab ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Apa hubungannya antara hipertensi dengan diabetes dengan PCOS ya? Jadi sebetulnya ini seperti lingkaran setan ya kalau kita bilang ya, karena dari diabetes itu sendiri atau dari PCOS itu sendiri sering mengalami yang namanya resistensi insulin ya. Yang akan menyebabkan satu daripada siklus dari menstruasi, yaitu jadi siklus anovulatory siklus ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa orang-orang PCOS itu sering sekali mengalami yang namanya anovulatory siklus, sehingga paparan estrogennya menjadi lebih tinggi sedangkan paparan progesteronnya rendah, sehingga akan menyebabkan proliferasi daripada endometriumnya akan terganggu dan dia akan menebal. Demikian juga pada pasien-pasien PCOS itu sering mengalami resistensi insulin. Seperti kita ketahui bahwa insulin ini sangat berpengaruh kepada produksi penurunan hormon adiposa dan hormon sex hormone binding globulin, sehingga akan menyebabkan penebalan daripada endometrium itu sendiri ya. Untuk berhubungan dengan diabetes ya, pada pasien-pasien hipertensi dia cenderung akan mengganggu pada sistemik dari pembuluh darah ya, baik dari pembuluh darah secara umum maupun dari pembuluh darah secara organ, sehingga akan menyebabkan gangguan pada jantung, pada
pankreas, juga pada hati dan pada fungsi lainnya. Jadi sekali lagi sangat kompleks antara PCOS dan kejadian daripada diabetes mellitus dan hipertensi yang merupakan semua adalah faktor-faktor risiko untuk terjadinya kejadian endometrioma. Demikian Dr. Sunyoto, mungkin bisa ditambahkan. Silakan Dr. Eri, mungkin ingin menambahkan Dr. Eri. Oke dokter, saya ingin menambahkan untuk yang tadi diabetes mellitus ya. Kalau kita lihat di siklus menstruasi yang normal kan, GnRH ke ovarium, ada follicle stimulating hormone, ada folikel yang tumbuh menghasilkan estrogen dalam jumlah yang cukup dia akan ngasih feedback ke atas, sehingga GnRH-nya nggak produksi lagi, LH naik, folikel pecah, dia menjadi berubah menjadi corpus luteum yang menghasilkan progesteron. Progesteron ngasih feedback lagi ke atas. Karena feedback ke atas, jumlah progesteronnya cukup, maka di atas dia ngekat GnRH-nya. Kemudian setelah dia dalam waktu 7 hari, maka dia akan regresi. Progesteron turun, menstruasi. Kalau kita lihat di situ kan siklusnya dia teratur. Itu juga siklus pada manipulasi kalau kita melakukan manipulasi untuk KB hormonal. Nah, pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, sumber estrogennya itu bukan berasal dari folikel ovarium. Dia folikel ovarium itu dia menghasilkan estrogennya adalah E2. Sedangkan pada pasien-pasien diabetes mellitus, lemak di bawah kulit itu akan dikonvert menjadi E1, estron. Nah, estron itu yang akan menumbuhkan pertumbuhan endometrium. Cuma estron itu tidak bisa dikendalikan karena dia berasal dari kelenjar lemak di bawah kulit, sehingga kita manipulasi siklus di GnRH juga dia tidak akan mutus karena yang di atas yang diputus adalah E2-nya. Jadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, maka E1-nya akan tinggi secara terus-menerus, sehingga endometriumnya akan tumbuh terus-menerus, penebalan terus-menerus, tanpa disertai pertumbuhan dari kelenjar pembuluh darahnya yang harusnya ditumbuhkan oleh progesteron. Dan ini tidak tergantung siklus, sehingga dia akan bertahan terus-menerus dan jangka waktu lama. Itu juga yang disebut sebagai kondisi unopposed estrogen. Itu yang meningkatkan dia terjadinya perubahan dari endometrium. Tadi yang disinggung sama Dr. Unedo, perubahan itu dari mutasi dengan kombinasi dari faktor hormonal. Kurang lebih begitu, Dr. Sunyoto. Ya, saya kira sudah cukup lengkap ya penjelasannya. Kita beralih pada pertanyaan berikutnya. Apakah, sebentar, ini juga tidak mencantumkan nama ya. Izin bertanya dokter, seberapa banyak kejadian Lynch syndrome di Indonesia? Apakah sudah pernah dilakukan profilaksis? Mohon berbagi pengalaman. Jadi maksudnya pada penelitian dengan Lynch syndrome, apa di Indonesia sudah ada pengalaman untuk dilakukan profilaksis, misalkan dengan operasi dan sebagainya. Silakan Dr. Unedo dulu mungkin ya. Terima kasih ya. Jadi Lynch syndrome ini resiko untuk terjadi kanker Endometrium ya. Kemudian juga kanker-kanker lainnya ya. Nah, biasanya memang secara jurnal itu rekomendasi pada pasien-pasien yang mempunyai keluarga Lynch syndrome itu dianjurkan untuk dilakukan total abdominal hysterectomy dan bilateral salpingo-ovarectomy ya. Pengalaman saya pribadi kalau pasien-pasien dengan Lynch syndrome itu hanya belum pernah saya lakukan, tetapi kalau untuk pasien-pasien yang familiar ya, itu seperti penyakit kanker payudara dengan estrogen reseptor positif, itu pernah kami lakukan itu total abdominal hysterectomy dan bilateral salpingo-ovarectomy ya. Jadi memang
memang jarang sekali pasien-pasien dengan kolorektal ataupun dengan apa namanya ovarium ya yang terdiagnosis dengan Lynch syndrome kita lakukan itu. Tetapi literatur di luar negeri mengatakan pada pasien-pasien dengan Lynch syndrome itu biasanya diberikan aspirin ya. Aspirin diberikan sebanyak dosis 600 mg itu setiap hari selama 4 tahun. Dia akan menurunkan risiko terjadinya Lynch syndrome dari literatur yang saya baca. Mekanismenya bagaimana? Aspirin. Ya, aspirin. Aspirin untuk mekanismenya belum ini dok, belum diketahui secara pasti. Pengalaman aja itu ya. Pengalaman aja. Ya, tapi ada penelitiannya. Barangkali Dokter Eri menambahkan ya. Enggak dokter, kalau untuk pengalaman dokter, kalau Lynch syndrome itu kan ditegakkan dengan pemeriksaan genetik nih dokter. Cuma problemnya adalah pemeriksaan genetik sampai saat ini agak sulit dilakukan karena problem klasiknya masih salah satunya adalah biaya. Kemudian yang agak cukup lumayan mahal. Dan karena sifatnya ada genetik keturunan, genetik, sehingga insuran juga jarang yang mau melakukan mengcover. Jadi murni dari pasien sendiri. Kemudian yang bisa saya lakukan saat ini adalah tinggal melihat dari anamnesisnya saja. Apakah dari keluarga pasien itu ada yang CA kolon, ataukah ada yang CA endometrium. Kemudian pada pasien-pasien yang CA mame, breast cancer yang dengan estrogen ERPR-nya positif, biasanya itu dikonsulkan dari sejawat bedah onko untuk dilakukan untuk kita lakukan edukasi untuk dilakukan untuk TAH dan BSO. Karena pemberiannya tadi tamoxifen yang lama untuk CA mamenya, berarti dia meningkatkan risiko untuk kanker endometriumnya. Kurang lebih pengalaman saya sampai saat ini masih terbatas di situ, dokter. Ya, baik, saya kira sudah cukup jelas ya. Memang kita untuk pemeriksaan yang ada hubungannya genetika ini masih sangat sulit di sini ya. Lagi asuransi itu yang berhubungan dengan hormon gitu aja sudah tidak di-cover biasanya. Oke, dokter. Baiklah, Jadi masih ada pertanyaan berikut ya, ini dari Dr. Ger. Selamat sore, ingin bertanya. Saya Arif Rahman Hakim ya, apa ini? Ya. Saya Arif Rahman Hakim, dokter umum di Puskesmas mana ini ya? Sinenten Baduy Dalam. Izin dok, apakah untuk mencegah kanker endometrium ini bila kita pemasangan IUD kepada pasien dengan faktor risiko tinggi, Lynch syndrome, diabetes maupun hipertensi, apakah baik atau kita menunggu ada tanda-tanda peredaran uterus abnormal? Untuk jenis CA endometrium tipe 2, apakah pemasangan IUD dapat juga digunakan sebagai salah satu pencegahan? Terima kasih, itu pertanyaannya. Mungkin Dokter Eri dulu ya. Ya dok, coba dok. Oke, dokter. Ini yang tadi pertanyaannya apakah kanker endometrium bila kita pasang IUD, untuk saat ini IUD yang disarankan untuk kanker endometrium adalah IUD dengan levonorgestrel. Di pasarannya itu hanya ada satu merek, Mirena. Problemnya mahal. Jadi beda dengan IUD yang kita temuin mungkin standar BKKBN, Copper-T, atau yang di atasnya sendiri kayak Novate. Itu sama-sama di bagian kuprumnya, tembaganya itu direndamnya dengan medroxyprogesterol asetat. Kalau yang IUD yang yang Mirena ini dia
progesteronnya itu diganti dalam bentuk levonorgestrel. Jadi yang direkomendasikan adalah IUD levonorgestrel. Kalau untuk IUD yang copper T atau yang seperti Novate yang isinya adalah medroksiprogesteron asetat, tidak direkomendasikan untuk pencegahan dari kanker endometrium. Kemudian yang pertanyaan yang tadi berikutnya, apakah untuk yang histologi tipe 2 ya, histologi tipe 2 itu dia tidak berhubungan dengan kondisi hormonal. Jadi manipulasi hormonal di situ itu tidak memberikan efek baik untuk memperbaiki outcome dari pasien. Kemudian juga yang tipe 2 itu karena dia bukan hormonal related sehingga tidak ada tanda-tanda fisiknya yang jelas, bahkan berbeda sama yang tipe 1. Yang tipe 1 tadi obesitas, hipertensi, penyakit sistemik, cenderung yang tipe 2 tuh usianya lebih lanjut, kemudian postur tubuhnya itu lebih slim, tidak obesitas, seringkali tidak ada penyakit sistemiknya di sana. Karena yang tipe 2 itu non hormonal, tidak berhubungan secara faktor hormonal. Kurang lebih seperti itu, Dr. Sunyoto. Baik, Dr. Unido ingin menambahkan? Hampir sama, mungkin karena ini yang bertanya dokter umum ya. Jadi mungkin yang dimaksudnya apakah IUD yang biasa dipakai di puskesmas ya. Jadi beda ya. Jadi kalau pada pasien-pasien yang resiko untuk terjadi kanker endometrium itu kita gunakan levonorgestrel ya. Levonorgestrel itu kalau di pasaran seperti dokter Eri bilang Mirena itu mahal, cukup sekitar 4 jutaan kalau nggak salah itu. Jadi itu yang recommended untuk mencegah kanker endometrium, Dok. Sedangkan yang IUD hanya untuk kuprum ya itu belum ada rekomendasi dapat menurunkan insiden kanker endometrium ya. Saya setuju dengan Dokter Eri ya bahwa type-nya ya. Jadi dokter-dokter umum atau teman-teman sejawat bahwa yang menjadi resiko kanker endometrium pengaruh estrogen hanya type 1 sesuai dengan sifatnya ya, yaitu related to hormonal. Jadi estrogen mungkin dari segi fisik, berat badan, BMI-nya, kemudian juga diabetes, gangguan anovulatory, kemudian penggunaan HRT yang berlebihan, itu yang dengan levonorgestrel kalau misalnya mau dipasang IUD. Kan pertanyaan ini apakah pemasangan IUD pada tipe 2? Tipe IUD itu hanya untuk tipe 1 levonorgestrel. Sedangkan untuk tipe 2 adalah lain, non-related dengan hormonal. Jadi dia mungkin jenis clear cell itu terapinya adalah biasanya surgery atau pembedahan. Demikian, Dok. Baik ya, jadi jelas ya untuk yang bertanya. Kemudian masih ada satu pertanyaan lagi. Sebentar. Iya, dari Dr. Aryadi Budi Setio Aji. Selamat sore, Dokter. Izin bertanya, bagaimana patofisiologi kanker endometrium yang merupakan perjalanan tidak langsung dari kanker mame, serta apa pengaruhnya bagi kemoterapi pada pasien CA mame seperti tamoxifen? Itu tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Tapi tidak apa-apa, ini masih bertanya, mungkin belum jelas. Jadi sekali lagi pertanyaannya, ya, bagaimana patofisiologi kanker endometrium yang merupakan perjalanan tidak langsung dari kanker payudara, serta apa pengaruhnya bagi kemoterapi pada pasien CMMA seperti tamoxifen. Ya, jadi tamoxifen bukan kemoterapi ya, tapi tidak apa, silakan dijawab aja. Jadi maksudnya pasien dengan CMMA mendapat tamoxifen, bagaimana hubungannya dengan terjadinya CA endometrium? Silakan, dokter siapa dulu terserah, silakan. Saya dulu ya, atau mungkin ya. Mungkin ini dia mungkin menghubungkan antara kanker payudara dengan keadaan Pengobatannya dengan kanker endometrium ya. Jadi sebetulnya hubungannya adalah karena pasien-pasien tadi Dokter Edi katakan bahwa kanker payudara itu biasanya ahli bedah itu akan melakukan pemeriksaan spesimen blok paraffinnya itu untuk dinilai IRPR-nya ya, apakah dia perlu diterapi estrogen kalau dia IRPR-nya positif atau negatif ya. Kalau dia negatif tidak perlu diberikan, kalau dia positif diberikan terapi
obat-obat hormonal. Jadi hubungannya antara kanker payudara dengan kanker endometrium karena pengaruh obat-obatannya mungkin. Itu. Kalau dari silakan ditambahkan Dr. Eri. Silakan Dr. Eri. Iya, jadi ketika sejawat bedah onkologi mendiagnosis CA mame, dia akan melakukan pemeriksaan estrogen dan progesteron reseptor. Kalau dia estrogen reseptornya positif, dia diberikan tadi tamoxifen. Tamoxifen itu merupakan selective estrogen receptor modulator tadi atau SERMs. Fungsinya dia ngeblok estrogen di payudara, tapi dia mengakibatkan menimbulkan efek estrogen di organ lainnya. Jadi dia mengurangi estrogen di payudara, tapi di tempat lain dia justru meningkatkan dari estrogen tersebut. Sehingga di payudara estrogennya minimal, di uterus dia terjadi kondisi unopposed estrogen. Nah, pemberian tamoxifen itu akan memakan jangka waktu lama. Pemberian tersebut yang mengakibatkan kondisi dari unopposed estrogen. Unopposed estrogen itu ya tadi, akibatnya endometriumnya tebal terus-menerus tidak luruh, ditambahkan kombinasi faktor genetik sehingga menaikkan risiko dari kanker endometrium. Jadi mungkin bukan berhubungan langsung tadi seperti Dr. Uni itu sampaikan, ini akibat efek terapi dari tamoxifen yang dalam jangka waktu lama. Sehingga kalau biasanya dari referral dari bedah onkologi, kita lakukan edukasi bahwa ini pemberian tamoxifen lama, berarti kalau preventif ya kita lakukan TAH besok, kalau enggak ya biopsi tiap 6 sampai 1 tahun sekali, 6 bulan 1 tahun sekali, Dokter. Ya. Masih ada yang mau menambahkan? Dokter Uni itu sudah ya? Ya, biasanya tamoxifen itu diberikannya jangka lama ya. Mungkin bisa kadang-kadang 10-20 tahun bahkan seumur hidup ya itu. Jadi seperti Dokter Eri katakan betul ya, jadi perangsangan estrogen unopposed itu biang keladi terjadinya CA endometrium. Ya, memang estrogen di payudaranya diblok ya karena ada reseptornya positif, tapi estrogen atau siklus progesteron estrogen di endometrium meningkat sehingga terjadilah yang namanya penebalan proliferasi berlebihan. Demikian. Baiklah, ini sebetulnya masih banyak pertanyaan ya, tapi mungkin ada satu pertanyaan yang terakhir nih ya, karena terbatasnya waktu. Dari Dr. Raymond Surya. Pertanyaannya, selamat sore dokter. Saya Raymond, SPUG di SUE, NTT. Ingin bertanya, apakah untuk pencegahan kanker endometrium, kita boleh memberikan long-term progestin seperti injeksi DMPA, atau suntik, atau IUD sebagainya yang mengandung sebagai KB. Jika kita dapatkan pasien premenopause sekitar 45 tahun, postkuret diagnostik dengan hiperplasia endometrium non-atipik, apakah kita boleh berikan progestin long term hingga menopause untuk mencegah CA endometrium? Terima kasih dokter. Silakan Dokter Eri. Ya, jadi premenopause dengan hasil kurat diagnosisnya hiperplasia endometrium non-atipik. Salah satu solusinya adalah dengan pemberian progesteron. Progesteron yang kita berikan tujuannya supaya dia supresi dari estrogen. Kalau estrogen tidak ada, berarti endometriumnya tidak tumbuh. Nah, cuma perlu kita ingat lagi tipe progesteron apa yang kita mau berikan. Kalau kita berikan tipe progesteron, misalnya suntik KB ya, deoksimetroksi-progesteron asetat. DMPA itu dia punya efek mineralokortikoid. Mineralokortikoid artinya apa? Dia reabsorpsi natriumnya naik, jadi cairan yang harus dikeluarkan itu dia berkurang, diabsorpsi kembali, sehingga singkat kata terjadi retensi cairan. Retensi cairan itu akan memperberat kondisi sistemiknya. Kalau dia sudah punya hipertensinya akan tambah berat. Jadi tujuan kita proteksi uterus, tapi dengan pemberian DMPA kita memperberat
sistemiknya, kita memperberat hipertensinya, kita memperberat mungkin dia punya sakit jantungnya, apalagi kita berikan dalam jangka waktu lama. Solusi yang lainnya, kita juga bisa berikan CNRH agonis, leukoproline asetat, triptorelin, ya. Cuma problemnya mahal. Kemudian kita bisa berikan progesteron oral yang tidak punya efek mineralokortikoid seperti siproton asetat atau drosperinon. Dalam jangka waktu lama, problemnya sekali lagi itu juga agak mahal. Kemudian yang perlu kita ingat juga sekali lagi, kita memberikan progesteron dalam jangka waktu lama. Progesteron dalam jangka waktu lama itu kalau DMPA dalam waktu 4-5 tahun dia mengakibatkan penurunan absorpsi kalsium yang bermakna, sehingga kita proteksi uterus, kita membahayakan sistemiknya, kita membahayakan jantung, hipertensi, dan dalam jangka waktu lama kita membahayakan dari meningkatkan risiko osteoporosis dari pasiennya. Kalau kita mau pakai progesteron jangka waktu lama, ya rekomendasinya itu kalau enggak pakai drosperinon, siproton asetat. Drosperinon, siproton asetat dia nggak punya properti mineralokortikoid, artinya tidak mengakibatkan retensi cairan. Aman buat pasien dengan penyakit sistemik. Dalam jangka waktu 5-7 tahun juga tidak ada penurunan yang bermakna terhadap reabsorpsi kalsium. Berarti proteksi juga terhadap osteoporosisnya. Kurang lebih seperti itu, dokter. Ya, ya. Baik, Dokter Unido, silakan menambahkan sedikit. Jadi ini mungkin pertanyaannya simpel sebetulnya. Ini kan dokter SPOG, Ya, dia umur 45 tahun, pasiennya ternyata ada hiperplasi di kuret, hasilnya adalah hiperplasi non-atipik. Ini mau diapakan, dok, ini kira-kira? Ya dok, ya dokter, mau dikapan ya? Mau kita langsung histerektomi nih? Karena resiko takut jadi non-atipik nih lama-lama. Ya mungkin begitu pertanyaannya. Tadi sudah jelas dikatakan oleh dokter Eri itu banyak pertimbangan ya. Apakah dia badannya gemuk ya, atau apakah dia ada gangguan jantung? Tentunya pemilihan jenis pemberian progesteron yang direkomendasikan tergantung dari patofisiologi daripada pasien itu sendiri. Jadi kalau misalnya pasien itu tidak ada gangguan-gangguan seperti hipertensi atau absorpsinya tidak ada gangguan diabetes, itu mungkin diberikan seperti dokter Eri bilang progesteron jenis IUD yang ada itu juga recommended ya. Tetapi tetap harus dimonitor, saya setuju, karena pemberian obat-obat progesteron itu ada yang bersifat mineral kortikoid ya, harus mengganggu absorpsi mineral, kemudian gangguan juga pada osteoporosis, kemudian juga gangguan daripada absorpsi natrium yang akan memperberat daripada beban jantung ya. Tapi tentu juga paling penting adalah preventifnya. Jadi kalau dia misalnya hiperplasi, atipik, non-atipik, itu berat badan juga dikontrol ya, pola hidup, berat badan, dan dilihat kalau kira-kira dalam 5 tahun atau 4 tahun ternyata kita kuret lagi hasilnya tidak mengadakan perbaikan, mungkin lihat memang anaknya cukup ya, kemudian umur juga sudah reproduksi tidak perlu bisa direkomendasikan untuk dilakukan histerektomi total mungkin. Demikian, dok. Baiklah, terima kasih Dokter Unido dan Dokter Eri ya yang telah memberikan banyak ilmunya kepada kita semua. Berhubung waktu, kita terpaksa mengakhiri pertemuan ini. Kepada teman-teman sejawat yang pertanyaannya belum sempat terjawab, mohon maaf ya. Mungkin nanti panitia akan menyelesaikan bagaimana menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi CA endometrium itu sebenarnya ada 2 tipe ya. Yang pertama adalah tipe estrogen dependent, tipe 1, dan tipe 2 yang non estrogen dependent. Ya, yang banyak kita bicarakan di sini, dan kebetulan juga memang yang tipe 1 yang paling banyak ya. Faktor risiko daripada kanker endometrium ini, ya, para pemakai HRT yang kebetulan kalau di Indonesia masih cukup jarang ya. Kemudian mereka yang obesitas dengan BMI lebih dari 30 itu meningkatkan risiko. Kemudian pada mereka yang early menarche dan
late menopause, kemudian mereka-mereka dengan penyakit sistemik, diabetes dan hipertensi, kemudian infertil, kemudian menderita dengan perdarahan uterus abnormal, kemudian siklus anovulator, mereka yang mendapat terapi tamoxifen, dan juga faktor herediter pada Lynch syndrome. Ya, nah mengenai screening memang belum ada yang standar ya, tapi sebaiknya untuk pencegahan ya pada mereka-mereka yang dengan high risk ini bisa dilakukan screening ya. Jadi screening terbatas pada mereka yang dengan risiko tinggi. Ya, kemudian dalam hal ini penting juga pola makan ya. Jadi edukasi mengenai kehidupan sehat ya, bagaimana mengatur pola makan dan sebagainya. Kemudian ya, tentu saja kalau kita bisa menemukan penderita dengan stadium dini itu akan sangat baik prognosisnya. Ya, kemudian tadi mengenai pencegahan antara lain adalah dengan tindakan operasi, ya TAH BSO, kemudian aspirin, kemudian pemakaian IUD yang mengandung progestagen ya. Jadi itu tentu pada kasus-kasus terpilih ya. Baiklah, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, sekali lagi terima kasih pada para narasumber. Kemudian terima kasih juga kepada para peserta sekalian. Ya, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangannya. Demikian saya tutup. Saya serahkan kembali kepada Dr. Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sunyoto sudah dirangkum dan disimpulkan dengan sangat baik sekali. Nah, tidak terasa 1 jam lebih kita sudah berdiskusi mengenai faktor risiko dan prevensi kanker endometrium. Dan kami mohon maaf apabila beberapa pertanyaan masuk tidak sempat terjawab karena memang terbatasnya waktu. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber dan moderator kita, Dr. Unedo, Dr. Eri, dan Dr. Sunyoto. Dengan berakhirnya diskusi kita sore ini, maka sampailah kita di akhir acara. Semoga diskusi kita membawa banyak manfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASHOGI dan mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara. Jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASHOGI ke-63 tanggal 8 Maret 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema tentang pemeriksaan dan staging kanker endometrium. Sampai jumpa di ASHOGI berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul, Dr. Sunyoto. Betul. Aido. Eri. Oke, Dr. Topan. Terima kasih Dr. Sunyoto, Dr. Eri. Kang Unedo selamat ya pelantikannya ya. Sehat-sehat selalu dokter. Kemarin waktu di Surabaya nggak datang Dr. Eri. Yang Surabaya nggak datang. Kebanyakan izin. Nggak di ACC.